Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IPA 3 kami akan membahas tentang masa reformasi. Perkenalkan, nama saya Fauji dari 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Ramadhani, saya dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Tirta Dea Anggreni Tarigan, saya dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Rangga F. Rizar, saya dari 12 IPA 3. Pengertian reformasi. Reformasi berasal dari kata reform yang berarti perubahan atau perbaikan ke arah yang lebih baik. Dalam arti luas, reformasi adalah suatu proses pembaruan atau perombakan terhadap suatu sistem yang telah dianggap tidak relevan, tidak efektif, atau tidak adil. Reformasi bisa terjadi dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sosial. Reformasi di Indonesia. Reformasi di Indonesia adalah gerakan perubahan besar yang terjadi pada tahun 1998 yang bertujuan untuk menggantikan sistem pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Gerakan ini lahir dari ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, pelanggaran hak asasi manusia, dan sentralisasi kekuasaan. Latar belakang reformasi. Beberapa faktor utama yang melatar belakangi terjadinya reformasi di Indonesia antara lain, yang pertama itu ada krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Indonesia mengalami krisis ekonomi berat akibat dampak krisis moneter di Asia. Nilai rupiah anjlok drastis terhadap dolar AS. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam, banyak perusahaan gulung tikar, menyebabkan PHK massal dan meningkatnya pengangguran. 2. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan praktik KKN yang merajalela. Banyak proyek pemerintah diberikan kepada kroni-kroni presiden dan keluarganya. 3. Sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan sangat berpusat pada presiden sehingga praktik demokrasi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Kebebasan berpendapat dibatasi, media diawasi ketat, dan pemilihan umum tidak berlangsung secara adil. 4. Tuntutan demokratisasi. Masyarakat terutama mahasiswa mulai menuntut perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, terbuka, dan transparan. Demonstrasi mahasiswa berlangsung di berbagai daerah, puncaknya terjadi pada Mei 1998. Proses terjadinya reformasi, gerakan mahasiswa memainkan peran penting dalam proses reformasi. Tuntutan utama mereka dikenal dengan agenda reformasi, yaitu penghapusan KKN, penegakan hukum, demokratisasi, kebebasan, dan pemilu yang jujur. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, termasuk penduduk gedung DPR atau MPR. Akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya ada agenda dan tujuan reformasi. Ada beberapa tujuan utama reformasi, yaitu menegakkan demokrasi yang sehat dan adil, memberantas praktik KKN, menegakkan supremasi hukum dan HAM, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, menjamin kebebasan pendapatan dan kebebasan persatuan, memberikan otonomi daerah agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan. Dampak dan hasil reformasi membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Yang pertama, di bidang politik, sistem demokrasi multipartai, pemilu yang lebih terbuka, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers meningkat drastis. Munculnya lembaga independen seperti KPK, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. 2. Bidang hukum dan HAM. Upaya penegakan hukum yang lebih tegas, pelanggaran HAM masa lalu mulai diusut, perlindungan HAM lebih diperhatikan dalam perundang-undangan. 3. Bidang ekonomi. Perekonomian mulai dibuka ke arah pasar bebas, peningkatan peran swasta dan investor asing. Namun ketimpangan sosial ekonomi masih menjadi tantangan. 4. Bidang sosial dan budaya.
Masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi, budaya politik partisipatif mulai berkembang. Tantangan pasca reformasi. Meski telah terjadi reformasi, Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti masih adanya KKN di berbagai level, penegakan hukum yang belum optimal, politik uang dalam pemilu, kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih tinggi, disintegrasi sosial akibat konflik horizontal. Nilai-nilai dalam reformasi. Reformasi membawa sejumlah nilai penting yang harus dijaga dan harus dikembangkan, yaitu demokrasi, keterlibatan rakyat dalam proses politik, transparansi, pemerintahan yang terbuka dan jujur, keadilan, pemerataan hak dan kesejahteraan, supremasi hukum. Hukum sebagai panglima bukan kekuasaan, kebebasan berpendapat, hak untuk bersuara tanpa takut dikekang. Setelah materi yang sudah kami paparkan tadi, kami dapat menarik kesimpulan bahwasanya reformasi merupakan suatu proses perubahan besar yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan, hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial ke arah yang lebih demokratis, adil, dan transparan. Di Indonesia, reformasi dimulai pada tahun 1998 sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta sistem kekuasaan yang otoriter pada masa Orde Baru. Gerakan reformasi dipelopori oleh mahasiswa dan didukung oleh masyarakat luas yang menginginkan perubahan. Reformasi telah menghasilkan berbagai kemajuan seperti sistem pemilu yang lebih demokratis, kebebasan pers, pemisahan kekuasaan, serta lahirnya lembaga-lembaga pengawasan independen. Namun demikian, tantangan pasca reformasi masih ada seperti penegakan hukum yang belum optimal dan praktik KKN yang masih terjadi. Nilai-nilai penting dari reformasi antara lain yaitu demokrasi, transparansi, keadilan, partisipasi rakyat, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, semangat reformasi harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan kami akhiri video pembelajaran kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anton